Izinkan saya untuk konfigurasi audio dulu. Udah ada drivernya. Kok error ya? Aku minta tolong ada yang ngomong dong, sebentar aja. Halo? Hai Mas. Oh iya ya, masuknya di laptopnya bukan di earphone-ku. Padahal di setting sudah open mic aja, tanya langsung. Cuman mungkin aku agak nggak dengar kalian karena speakerku yang bermasalah ternyata. Yang penting teman-teman bisa dengar suaraku kan ya. Oke, saya mulai dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Flo Sebastian. Saya pegawai di programmer trainer sih sebenarnya, programmer trainer di Gameloft Indonesia. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem operasi dan pemrograman web ya teman-teman ya. Jadi saya akan mulai dengan silabusnya dulu. Oke, saya akan bukakan silabus, nanti izinkan saya untuk ini ya, share screen-nya ya. Sebentar. Sistem operasi. Oke, saya share screen ya teman-teman ya. Oke, ini silabusnya teman-teman. Jadi tentang sistem operasi, kita akan belajar mengenai sistem operasi yang teman-teman pakai di perangkat teman-teman. Jadi di dalamnya itu kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan ulik tentang itu ya teman-teman ya. Jadi di sini deskripsinya perkuliahan sistem operasi itu memberikan teman-teman pengetahuan tentang apa itu sistem operasi ya, dan di dalamnya itu ada apa aja. Nah, termasuk adanya manajemen proses, manajemen memori dan lain sebagainya. Ini cukup banyak materinya ya teman-teman ya. Tapi aku akan berusaha sesimpel mungkin, karena kalau misalnya teman-teman belajar tentang sistem operasi, itu aku ada bukunya ya teman-teman ya. Nah, buku tentang sistem operasi itu segede ini. Dulu waktu aku kuliah, ngambil S1 di mata kuliah sistem operasi pakai banget nih. Dan ini isinya bahasa Inggris semua. Nggak mungkin ya kita pelajari semuanya ini. Tapi yang jelas di sini nanti aku akan jelaskan kenapa sih kita perlu belajar sistem operasi. Nah, itu yang menurutku lebih penting daripada tahu tentang detail. Soalnya kalau detailnya kayak gimana, teman-teman sebenarnya bisa baca ya. Asalkan teman-teman tahu cari referensinya kayak gimana, misalnya lewat Wikipedia atau lewat buku atau apa, itu untuk detailnya nanti teman-teman bisa searching. Nah, tapi di sini lebih ke kita belajar kenapa sih kita harus belajar sistem operasi, apa pentingnya sih. Nah, nanti aku akan jelaskan tentang itu ya untuk pertama ini ya. Jadi di sini pencapaiannya adalah ya, memahami konsep sistem operasi, lalu manajemen proses. Jadi kan kalau misalnya kita perlu memahami, artinya di sini kan penting ya, dan komunikasi interproses dalam sistem operasi, lalu memahami tentang
deadlock. Jadi ini sebuah permasalahan ya tentang multi threading karena di zaman sekarang ini ya teman-teman pakai sistem operasi baik itu di laptop, di perangkat mobile teman-teman itu kan udah pakai yang namanya multi threading ya. Ada bermacam-macam proses. Contoh simpelnya gini, kalau misalnya teman-teman pakai HP ya, pakai HP smartphone, teman-teman bisa main game sambil buka WhatsApp. Jadi WhatsApp-nya tetap nyala, tapi teman-teman sambil main Mobile Legends misalnya seperti itu ya. Itu kan artinya ada dua proses yang berjalan berbarengan. Nah, itu bisa menimbulkan masalah teman-teman. Jadi ada proses berjalan berbarengan artinya dia berbagi yang namanya sumber daya. Sumber daya kayak memori itu mereka berbagi dan itu bisa menimbulkan permasalahan yang namanya deadlock. Nanti kita akan pelajari apa itu deadlock, gimana cara mengatasinya. Nah, di sini terus ada yang namanya memory management tentang input output sama file system. Sebenarnya simple ya, cuman ketika aku lihat di silabus detailnya itu kok kompleks banget gitu ya. Nah, hari ini di kesempatan ini kita akan belajar tentang ini ya pertemuan pertama, pengenalan tentang sistem operasi, jenis-jenisnya apa aja, fungsi dasar sistem operasi, komponennya apa aja, lalu tujuan sistem operasi itu apa. Jadi di sini aku nanti akan berikan presentasi singkat. Mungkin nanti kuisnya menyusul di ini ya, di pertemuan berikutnya karena aku lebih seneng ngasih kuis tuh misalnya pertemuan berikutnya tapi kuisnya tentang pertemuan sebelumnya kayak gitu ya. Jadi semacam kayak kuis untuk refreshment. Nanti aku akan berikan di pertemuan selanjutnya. Latihannya nanti ada teman-teman. Jadi aku kasih teman-teman tugas kelompok ya yang dikerjakan dua orang nanti. Oke, itu hari ini kita belajar tentang itu, lalu hari berikutnya itu tentang proses ya, lebih ke proses yang ada di dalam sistem operasi. Oh, udah belajar tentang trading sama multi trading juga di pertemuan kedua. Wah, ini lumayan memakan konsentrasi teman-teman, jadi siapkan aja ya untuk masalah trading sama multi trading ini karena agak kompleks. Lalu ya pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai interproses, risk condition, critical section, mutual exclusion. Lumayan ini. Materinya lumayan bikin pusing. Cuman nggak apa-apa, jangan khawatir teman-teman. Nanti aku akan berusaha untuk jelaskan ke teman-teman sesederhana mungkin teman-teman bisa paham ya. At least teman-teman tuh paham ini tuh soal apa gitu loh. Nanti soal detailnya kayak gimana ya teman-teman bisa lanjutkan belajar secara mandiri seperti itu. Lalu di pertemuan keempat ini udah mulai kompleks, ada banyak banget. Ini nanti ini aku kasih warna kuning karena ini bagi aku terlalu kompleks ya. Nanti aku sederhanakan lagi karena ini banyak banget. Kita akan ambil yang penting-penting aja. Gitu ya. Ini tuh mostly tentang case study kayaknya ini. Jadi kasus-kasus apa aja yang bisa terjadi di dalam sistem operasi. Nah, baru pertemuan 5 kita akan membahas mengenai deadlock. Ini sih, cuman ini dikasih di pertemuan kelima, apalah. Lalu tentang manajemen memori, lalu mengenai ini ya, paging di sini. Lalu pertemuan ke-7 segmentation, virtual memory. Oke, lebih ke detailnya ya nanti ya. Pertemuan 8 tentang input output mostly ya di sini sama device, driver. Nah, ini seperti yang permasalahan yang sedang aku alami nih, aku bermasalah sama audio driver itu kita akan bahas pertemuan ke-8. Nah, gitu. Ya. Lalu tentang disk juga penyimpanan 9 itu tentang file system, naming file, directory, oke. Waduh, wah yang 4 ini perlu disederhanakan nih teman-teman. Ini banyak benar ini. Oke, lalu tentang shell programming ini penting gitu. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk silabusnya. Mungkin di sini banyak jargon-jargon yang teman-teman belum pahami, nggak apa-apa. Nanti kita pahami pelan-pelan ya, kita belajar bareng gitu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita mulai ke pembahasan di pertemuan pertama ini? Halo? Ini ya kita fokusnya. Kalau belum ada, aku lanjutin ya teman-teman ya.
Oke, mmm, sebentar, slideshow. Oke, sudah kelihatan? Mohon maaf ini temanya masih simpel, belum aku otak-atik ya, Sudah, Kak. masih sederhana banget, putih, hitam, cuman mungkin ada gambar-gambar dikit, karena ya namanya teknis ya, itu nggak banyak gambar-gambarnya kecuali teman-teman, ngambil perkuliahan di bidang desain atau, kalau di sini ini ya, UI design ya, UI atau user interface, itu user interface atau user experience itu bakalan banyak gambarnya loh. Teknis itu banyakkan tulisannya ya. Nah ini, judulnya adalah pengantar sistem operasi atau, pengenalan sistem operasi ya. Di sini kita akan pelajari sebelum masuk ke situ ya, ini aku akan ngasih gambaran ke teman-teman, ya. Di sini ada gambar kalkulator ya teman-teman ya. Kalkulator ini sebenarnya, alat buat apa sih? Ya. Wah ini asiknya kalau ketemu langsung di kelas nih, bisa interaksi nih, cuman nih online ya teman-teman. Nah kalkulator itu kan sebenarnya sebuah alat yang kita gunakan untuk memproses angka ya di situ ya. Kita akan kasih inputan, misalnya pertambahan ya, ada pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian gitu ya. Kita kasih input, numerik ya, numeriknya apa, misalnya 12 kali 12 itu kan cukup susah ya, kita butuh bantuan kalkulator. Nah, kita masukin 12, operatornya adalah perkalian, lalu kita masukin juga 12, jadi 12 kalikan 12. Nanti kita akan mendapatkan hasil di, layarnya tuh ya, layar kalkulator ya, 12 kali 12 sama dengan 144. Kayak gitu. Jadi, kalkulator ini sebenarnya masuknya udah komputer ya, komputer sederhana karena dia bisa memproses input. Jadi kita kasihkan input, kita bisa berinteraksi sama kalkulatornya ya, dengan kita memberikan input kepada kalkulator, kita ngasih tahu operasinya ini loh, aku operasi perkalian antara 12 dan 12. Lalu ketika kita tap sama dengan di situ, sama dengan berapa gitu. Nanti dia akan langsung ngeluarin outputnya. Outputnya 144. Karena kita butuh angka itu, hasil dari 12 kali 12. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa kalkulator itu memiliki sistem operasi di dalamnya, karena dia bisa memproses sesuatu ya teman-teman ya, dari input dia proses jadi output. Nah, ini kita bisa bilang bahwa kalkulator ini sistem operasi sederhana, walaupun di dalamnya itu yang bekerja itu ya komponen-komponennya, komponen-komponen yang, nggak sekompleks komputer yang teman-teman bawa ya, laptop atau PC itu nggak sekompleks itu. Cuman komponen-komponennya itu saling bekerja sama, jadi mereka saling memberikan sinyal dan lain sebagainya untuk memproses perkalian yang tadi ya 12 kali 12. Nah, dia akan memproses itu sehingga nanti muncul output-nya. Nah, kita bisa bilang bahwa ini adalah sistem operasi. Di dalam sebuah alat kalkulator itu ada sistem operasinya. Nah, ini kalkulator ini yang kalkulator yang sederhana ya, belum kalkulator yang seperti ini. Scientific calculator. Wah, ini kan lebih banyak lagi fungsionalitasnya. Ada untuk trigonometri juga ada nih, sinus, cosinus, tangen, dan lain sebagainya. Ada pi, ada macam-macam nih, ada log. Nah, ini kan alat bantu ya buat teman-teman untuk menghitung. Karena kan kita sebagai manusia, kita kan terbatas ya, maksudnya untuk menghitung, angka-angka yang kompleks kayak misalnya 136 kali 1452 misalnya kayak gitu kan, waduh kalau manual kan butuh waktu yang cukup lama ya, makanya kita butuh kalkulator supaya cepet gitu loh memprosesnya. Karena memang fungsinya yaitu supaya kita bisa lebih mengoptimalkan penggunaan waktu kita, daripada ngitung kelamaan, ya wes pakai kalkulator aja gitu. Kadang aku agak heran juga sih kok guru-guru itu ngelarang pakai kalkulator gitu ya. Yang sederhana ngapain pakai kalkulator juga, itu untuk melatih otak sih kalau itu. Tapi kalau untuk yang proses yang udah besar ya, angkanya besar, rumit, banyak, nah kita mending pakai alat ya supaya lebih cepat, supaya lebih akurat juga. Karena kalau kita ngitung sendiri
bisa error, bisa terjadi kesalahan gitu loh. Banyak chance ada kesalahannya gitu karena salah hitung, waktu itu lagi pusing atau lagi kondisinya kurang bagus. Nah, makanya kita butuh tools untuk kita, mmm, ya ini menghitung ya, kalkulasi gitu. Lalu ini kalkulator ini kan bentuk sederhananya, lalu ada perkembangan lagi nih. Nah, teman-teman buat yang suka main game pasti tahu ini apa nih. Ini namanya Game Boy ya, teman-teman ya. Ini lebih kompleks lagi di dalamnya, nggak sekedar cuman, perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Di sini sudah ada rules-rules-nya. Jadi misalnya Tetris nih, Tetris kan ada rules game-nya, ini lebih kompleks lagi di dalamnya. Tuh, ini sistem operasi sederhana di dalam sebuah perangkat Game Boy. Perkembangan lagi nih ada Tamagotchi. Nah, teman-teman ada yang masih kenal nggak ini Tamagotchi ini? Untuk pelihara hewan dari telur jadi anak ayam, jadi ayam yang gede gitu. Dikasih makan dan lain sebagainya, itu ada waktu-waktunya. Kita harus bersihin, mandiin, kayak pelihara hewan gitu, tapi dalam bentuk populer banget ya Tamagotchi ini ya, teman-teman ya. Di dalamnya ini ada sistem operasinya yang ngatur tentang program si Tamagotchi-nya ini. Dia bisa jalan terus tuh, wah ini keren nih sebenarnya. Orang yang buat Tamagotchi ini dia bisa memikirkan sistem yang looping terus-menerus hidup dan itu ke-update terus ya status si hewan peliharaan yang ada di Tamagotchi-nya itu. Ini keren ini sebenarnya. Gitu. Lalu apalagi Gives. Nah, ini ada nggak teman-teman yang dulu sempet mainan di Gives? Nah, aku dulu sempet ya mainan di Gives, tanding sama temen, sama sendok juga pernah tanding. Nah, itu bisa ternyata pakai di Gives ini. Lalu di sini ada SNES ya ini ya, apa namanya? Super Nintendo ya, Super Nintendo Entertainment System kalau nggak salah singkatannya. Nah, ini udah sistem operasi juga di dalamnya karena kita colokin ke TV gitu ya, lalu programnya jalan gitu ya, dinyalain, kita masukin game-nya, kita bisa main game sesuai kaset yang kita punya, kasetnya kaset game apa, bentuknya masih kaset, masih, kayak disket gede gitu ya, tebel gede gitu, dicolokin ke Super Nintendo-nya itu. Nah, misalnya kalau misalnya nggak kedetek tuh ditiup dulu ya, jadi disknya ini ditiup biar kedetek gitu ya. Wah, masih ngalami aku ini. Oke, nah ini ada video simpel ya, cuma intermezzo aja. Teman-teman yang dulu suka main PS1 pasti ini ya, apa, familiar sama ini ya. Ini boot screen-nya si PlayStation 1. Jadi cukup mengenang banget karena di sini deg-degan ya, ini kaset bisa nyala atau enggak ya, nunggu si, PlayStation-nya ini. Ini cukup makan waktu ya, loading-nya. Si, PlayStation 1 ini ya. Lalu apalagi nih, ini PS1 sudah, lu nggak bisa next. Oke, aku pakai. Nah, yang ini PS2. Wah, ini loading-nya seperti ini. Sebenarnya ngapain sih aku tunjukin video ini ke kalian? Supaya teman-teman tuh ada gambaran gitu loh. Sistem operasi itu salah satunya dia ngasih tahu ke pengguna bahwa, sistem tersebut sedang booting atau sedang nyala ya, sedang nyala, sedang loading. Nah ini, salah satu contoh proses loading di dalam sistem operasi yang dimiliki konsol ya, video games konsol yaitu PlayStation, gitu. Ini kan kalian bisa ngelihat nih, oh ini aku masukin kaset, dia sedang loading, gitu. Itu salah satu hal yang dikasih, sama sistem operasi, dia ngasih feedback. Kita nyalain, dia ngasih feedback dengan, "Ini loh baru loading." Nah, seperti itu. Dia ngasih output ya teman-teman. Salah satu outputnya adalah boot screen. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke, yang di komputer nih. Nah, ini ada yang pernah ngalami ini enggak, masa-masa Windows 95 ya. Ini tahun 95 dulu, aku iseng-iseng
buka komputernya papaku, nah ini dia dulu pakai sistem operasinya Windows 95, bentuknya masih kayak gini. Wah, simpel banget ya. Tapi ini asik banget buat dieksplor teman-teman. Dulu ketertarikanku sama dunia IT itu berawal dari aku ngotak-ngatik sistem operasi. Walaupun waktu itu aku masih SD, SMP ya, tapi udah seneng ngotak-ngatik. Walaupun nanti hasilnya error, hasilnya sistem operasinya harus install ulang gitu, itu pernah juga terjadi, nge-hang gitu ya. Kena virus juga pernah, kena worm, aduh itu pusing itu. Nah, sampai yang sekarang ini masuk ke Windows 11 ya. Waduh, Windows 11 ini udah tampilannya keren banget, walaupun kayaknya nyontek si Mac ya ini ya, Mac OS. Aduh, belum nyoba honestly ya untuk Windows 11 ini karena, mmm, sempet lihat temen pakai ini dan fiturnya tuh masih kayak belum komplit gitu. Jadi kayak konfigurasi sesuatu masih, mmm apa, user experience-nya belum dapet lah gitu istilahnya untuk Windows 11. Kan ya kalau teman-teman udah ada yang nyobain ya syukurlah. Oh, aku lupa nyalain laser ya. Coba pakai laser lebih enak ya. Nih Windows 11. Karena masih ini ya kayaknya ya, masih masa-masa baru jadi orang-orang belum pada make. Nah, ini evolusi dari Windows, sistem operasi Windows itu sendiri. Ini cuma tak kasih pengantar ya teman-teman ya. Kita nggak akan bahas tentang tiap update tuh ada apa aja tuh. Waduh itu terlalu terlalu kompleks teman-teman dan buat apa juga. Nah, cuman kita tahu bahwa si Windows ini adalah sistem operasi yang terus berkembang gitu ya. Seiring dengan perkembangannya teknologi, perangkatnya makin keren speknya, ini sistem operasinya juga makin berkembang. Nah, jadi Windows 1 itu keluarnya tahun 1985 ya nih ya, berkembang jadi Windows 3, Windows 2 dilompatin ya. Yang nggak tahu kenapa ya kalau, di software development itu versi-versi yang genep-genep itu agak dihindarin. Itu kayak ada ini aja sih, apa namanya, gimik aja sih seperti itu. Cuman untungnya di Windows 8 sama 10 ini sukses ya. Ini Windows 3, Windows 95, logonya juga teman-teman bisa lihat ya, dulu logonya kotak-kotak doang, nih kotak-kotak ada warnanya menggambarkan kayak jendela gitu ya. Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, sebenarnya setelah Windows 8 tuh ada Windows 8.1 ya. Itu ketambahan start menu lagi yang dulu di Windows 8 tuh nggak ada start menunya, di Windows 8.1 ada start menunya. Lalu Windows 10 yang sekarang banyak dipakai sama orang-orang, ternyata tuh Windows 10 keluarnya 2015 loh, udah 7 tahun yang lalu ternyata, udah lama nih Windows 10 ya. Lalu yang terbaru itu Windows 11, tahun 2021 dia keluar, jadi baru tahun lalu. Biasanya kalau baru tahun lalu gini masih compatibility-nya masih bermasalah, gitu. Itu ya, ini tentang Windows, ini konteksnya adalah Windows. Lalu tentang smartphone ya ini ya, handphone dulu ya. Handphone ini ada Nokia jadul, Nokia 3310 nih kalau nggak salah. Nah, Nokia ini ya di dalamnya kan ada sistem operasinya, di mana kita bisa masuk ke halaman utama, ada menunya, lalu di dalam menunya kita bisa melakukan setting, kita bisa masuk ke halaman SMS, kita bisa masuk ke dalam halaman kontak dan lain sebagainya ya. Pokoknya di dalam, perangkat yang kecil ini, karena dulu komputer tuh gede-gede, PC itu, desktop. Bahkan dulu sebelum zamannya komputer ada yang namanya, mainframe ya, wah itu lebih gede lagi itu. Satu ruangan bahkan kalau mainframe itu ya. Nah ini perangkat sekecil ini ya, itu udah ada sistem operasinya, udah bisa dikasih sistem operasi. Ini bukti bahwa semakin teknologi berkembang tuh, semakin manusia dipermudahkan ya segala prosesnya gitu. Ya ada positif negatifnya, tapi ya untuk masalah produktivitas tetap banyak diuntungkan ya, kita sebagai manusia bisa lebih produktif harusnya dengan dimudahkannya teknologi.
Nah, kalau yang ini itu Symbian. Nah, aku nggak tahu teman-teman pernah alami atau enggak nih Symbian. Kalau main game waktu itu pakai Java ya. Wah, ini biasanya HP-HP, mmm, udah touchscreen belum sih ya? Udah touchscreen kayaknya nih, Symbian ini. Ada yang sebelum touchscreen juga ada. Jadi, HP yang kayak gini cuman pakai sistem operasinya Symbian. Lalu BlackBerry, no masih teman-teman kalau masih ingat pakai BlackBerry ini dulu ngetren zamanku awal-awal kuliah BlackBerry ini ya. Bagi pin BB dulu tuh ya senengnya. Terus habis itu di-ping terus, ping 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 ping. Nyebelin kalau udah di-ping pakai BlackBerry. Sekarang udah obsolete ya BlackBerry, kayaknya udah nggak ada yang pakai lagi. Atau masih ada? Aku kurang tahu juga kalau itu. Ini ada Windows Phone. Windows Phone yang sekarang juga udah obsolete, kan digantikan sama Windows 10 ya. Jadi Windows 10 itu konsepnya adalah UWP ya. UWP itu Universal Windows Platform. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau ngedevelop aplikasi untuk Universal Windows Platform ini bisa running juga di HP harusnya kalau dihidupin extension untuk HP-nya lebih simpel. Lalu ada Android yang mostly orang-orang pakai ya Android ini ya. Lalu ada iOS, wah iOS iPhone ya untuk HP-HP iPhone gitu. Orang-orang yang suka simplicity biasanya iOS. Kameranya juga bagus gitu. Oke. Nah, ini contohnya di Android. Tadi kita udah lihat contohnya di Windows. Nah, sekarang ini contohnya di Android nih perkembangannya. Jadi Android ini yang berkembang terus sampai sekarang ya, mulai dari Android 1.0, habis itu perkembangannya itu snack-snack ya kayak cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich. Nah, ini mulai banyak game ketika masuk ke ini sih, apa namanya, versi 4 ini, ice cream sandwich. Ini udah mulai banyak game di-develop untuk, Android ya. Ini cuman, apa namanya, info buat teman-teman sih. Ada Jelly Bean, wah Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow. Seingatku ketika Marshmallow ini, muncul yang namanya permission. Jadi ini permission-nya, lebih ribet di sini, di Marshmallow ini. Jadi nanti tiap-tiap aplikasinya itu harus ngasih permission untuk misalnya pakai kamera, pakai internet, akses file gitu harus dikasih permission. Nougat, Oreo, Pie, Android 10, Android 11, Android 12. Seperti ini. Nah, ini perkembangan sistem operasi Android. Nah, gitu. Jadi harapanku dengan ilustrasi tadi, teman-teman bisa dapat bayangan sebenarnya sistem operasi itu apa sih? Ya sistem operasi itu yang terpasang di perangkat yang teman-teman sekalian pakai gitu, perangkat komputer ya. Kayak kalkulator tuh masuknya ke komputer. Di perangkat komputer dia bisa hidup, istilahnya dia ngasih nyawanya ya. Sistem operasi ini ngasih nyawa ke perangkat yang kosongan. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman beli laptop tuh ya, beli laptop tanpa tanpa melalui ini, apa namanya, penyedia laptop gitu ya, tanpa agen gitu, dapatnya laptop kosongan teman-teman, paling dikasih BIOS, ada BIOS-nya itu nanti teman-teman bisa nge-setting nge-boot disk. Nah, dari disknya itu teman-teman nginstal yang namanya sistem operasi. Jadi sistem operasi itu harus dipasangkan ke dalam device yang kosongan ini supaya ya teman-teman bisa melakukan banyak hal. Tujuannya kan itu sistem operasi, nanti aku akan jelaskan di, materi tentang tujuan sistem operasi ya. Nah, kita masuk ke tujuan belajar sistem operasi. Buat teman-teman yang ngapain sih belajar sistem operasi buat apa gitu ya. Kalau anak IT biasanya out of curiosity ya karena memang seneng gitu. Pakai komputer, pakai HP, smartphone gitu seneng atik sistem operasinya. Menarik itu hal yang menarik ketika bisa mengkonfigurasi sistem operasi, ketika bisa nginstal aplikasi, ketika bisa menggunakan aplikasi di sistem operasi tersebut. Ada hal yang menyenangkan ya, curiosity aja. Aku bisa ngapain aja sih di Windows? Nah, itu aku bisa nyeting apa aja sih gitu. Misalnya mau nyambungin 2 komputer itu kan masuknya ke network.
itu caranya gimana sih ya, itu curiosity ya itu ya. Kita masuk ke tujuan belajar sistem operasi di sini ya. Nah, kita mengenal tentang sistem operasi itu agar apa sih? Nah, ini. Yang pertama tahu definisinya sistem operasi. Misalnya teman-teman sebagai anak IT, ini ya, ngakunya anak IT, ditanyain sama orang, sistem operasi itu apa sih? Nah, teman-teman nggak bisa jawab itu kan, aduh, mati gaya ya teman-teman ya, nggak banget, norak ya istilahnya. Ini anak IT nggak tahu sistem operasi itu apa. Yang pertama adalah tahu definisinya sistem operasi, itu penting ya. Ya teman-teman yang anak IT di sini, orang-orang tanya sistem operasi apa? Ya ini sesuatu yang diinstal di perangkat supaya perangkatnya bisa nyala, bisa digunakan gitu. Itu sistem operasi. Itu ya. Bisa pakai sistem operasi. Kan nggak banget nih anak IT, sarjana komputer misalnya nggak bisa pakai. Paling ya bisa, cuman nggak tahu ternyata itu namanya sistem operasi, itu bisa bisa terjadi ya seperti itu ya. Bisa. Nah itu ya, bisa menggunakan sistem operasi di sini. Jadi teman-teman ketika disodorin perangkat yang udah ada sistem operasinya, paling enggak teman-teman bisa lah Pak, meskipun belum familiar ya, pakai macOS, tiba-tiba disodorin MacBook. Nah ini apa nih ya, teman-teman udah ada bayangan, oh ini halaman login, aku masukin user sama password di sini. Oh ini masuk ke halaman utama, dari sistem operasinya, di sini ada icon, ada start menu, ada explorer dan lain sebagainya, tuh teman-teman bisa menggunakan sistem operasi. Itu simple, tapi kalau misalnya teman-teman menyadari nggak banyak orang yang istilahnya benar-benar paham mengenai itu gitu loh. Apalagi kalau udah masuk ke konfigurasi sistem operasi ya itu ya. Nah ini yang opsional ya, ini cuman intermezzo aja. Nah dari teman-teman kenal, mulai belajar ya dari sini ya, mulai belajar untuk menginstal sistem operasi, dan ini bisa buat usaha teman-teman ya. Bayangin aja misalnya, ada teman kalian yang butuh, "Wah tolong instalin Windows dong, Windows 10 atau Windows 11," gitu ya. Itu kan kadang orang-orang entah karena males, entah karena memang nggak bisa gitu ya, teman-teman bisa kan, "Oh ya oke aku instalin, biayanya 50.000 atau 100.000 gitu." Orang pasti mau bayar ya gitu, karena dia butuh, "Aku butuh Windows 10 di komputerku." Nah kalau misalnya teman-teman paham tentang sistem operasi, paham cara instalasinya, kan ini bisa buat, sumber pemasukan ya, bisa buat usaha juga gitu. Itu ini opsional aja sih, intermezzo. Lalu melakukan konfigurasi akurat ya, artinya ya misalnya ini cara nyeting monitor gimana caranya, nambah monitor gimana, gimana caranya aku bisa terkoneksi WiFi nih, itu kan sebenarnya itu udah masuk ke konfigurasi. Nah gitu ya, meskipun hal simpel ya yang, "Ini untuk connect ke WiFi itu gini loh," wah itu tuh konfigurasi sebenarnya, gitu. Lalu di sini tahu lebih dalam mengenai sistem operasi atau dalemannya sistem operasi supaya teman-teman bisa mempertimbangkan penggunaan sistem operasi. Maksudnya gini, ketika teman-teman disodorkan dengan, ini ya, sebuah kasus di mana teman-teman harus memilih sebaiknya pakai sistem operasi apa. Nah, ini ada kebutuhan nih, pengguna butuhnya untuk ini, misalnya, "Aduh, nggak ada budget nih, tapi aku butuh sistem operasi untuk aku bisa memakai komputer, bisa untuk, melakukan hal-hal yang basic lah, misalnya Office, misalnya untuk gambar atau apa gitu, teman-teman bisa, waduh kalau nggak ada budget ya pakai yang open source. Maksudnya open source apa? Open source itu yang gratis ya, yang teman-teman bisa dapatkan itu tanpa harus bayar. Kalau Windows itu kan sebenarnya nggak open source ya, teman-teman harus bayar sekian atau bundling sama laptopnya, biasanya udah jadi satu sama laptopnya, teman-teman sekalian bayar sistem. Oh yang parah tuh yang bajak ya, gitu. Jadi di sini bisa mempertimbangkan, sebaiknya pakai sistem operasi apa, ya kalau open source tadi ada pilihannya pakainya Linux. Linux-nya bisa Ubuntu, bisa Red Hat, bisa macam-macam, bisa Slack gitu ya.
gitu. Jadi mau pakai apa? Misalnya ada budget nih untuk beli Windows 10, ditanyain dulu nih, pengennya buat apa sih? Butuhnya ternyata buat main game, butuhnya buat ngedevelop, butuhnya buat Office doang. Itu kan bisa dipakai untuk ya udah kalau speknya kayak gini, ya mending pakai Windows 7 atau mending pakai Windows 10 atau memang karena kebutuhannya Windows 11, installnya Windows 11. Nah, kalau teman-teman memahami lebih lagi tentang sistem operasi, itu bisa dengan mudah memutuskan penggunaan sistem operasi ini. Gitu. Ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung tanya, open mic aja. Cuman ya itu mohon maaf misalnya aku apa namanya, minta tolong diulang atau gimana karena speakernya bermasalah, teman-teman. Gitu. Tuh, mempertimbangkan penggunaan sistem operasi. Lalu misal nih teman-teman pengen buat project, pengen buat aplikasi something gitu ya. Nah, aplikasinya itu pengennya nanti dipakai di mana, bisa di-run di mana. Karena aplikasi itu kan running-nya di sistem operasi. Nah, salah satu definisi sistem operasi teman-teman bisa bilang bahwa ya tempatnya kamu bisa menggunakan perangkat lunak, yaitu namanya sistem operasi, gitu. Nah, misalnya teman-teman di sini pengen ngedevelop aplikasi, Android katakanlah, aku pengen bikin aplikasi yang bisa di-setel di Android. Nah, teman-teman perlu memahami ya sistem operasi Android-nya itu, teman tahu targetnya. Wah, aku pengen bikin aplikasi nanti penggunanya pengguna Android, pengguna Windows, pengguna Steam, pengguna MacBook misalnya, pengguna iOS gitu, teman bisa mempertimbangkan itu. Pengen buat aplikasi, targetnya tahu, targetnya apa gitu. Karena teman-teman memahami tentang sistem operasi gitu, teman-teman. Kayaknya itu aja sih tujuan belajar sistem operasi ya. Dan ya udah semua nih konfigurasi secara tepat udah, untuk bahan pertimbangan udah, tahu definisinya udah, bisa pakainya udah, ya itu sih seputar itu. Atau ini ya, kalau tahu sistem operasi ngapain aja, pengen buat sistem operasi sendiri, waduh meskipun tuh capek banget ya, tapi bisa. Ikut ngedevelop pun bisa. Nah, teman-teman bisa pakai misalnya sistem operasi yang open source. Open source itu selain dia gratis, teman-teman juga bisa berkontribusi di situ, mengembangkan si Linux. Misalnya Linux ini kalau aku lihat-lihat kurang fitur something gitu, fitur tentang manajemen memori, tapi algoritmanya kurang optimal gitu. Teman-teman mau ngembangin algoritmanya boleh gitu. Nanti tinggal di commit di version control-nya. Nah, entah diterima atau enggak, nah itu urusan lain ya. Nah, itu tujuan belajar tentang sistem operasi. Aku harap ini jadi suatu hal yang menarik buat teman-teman sih, tentang sistem operasi ini ya. Gitu. Karena dulu aku kuliah ini jujur aja boring banget. Karena dari dosennya sendiri tuh langsung ngasih sesuatu yang aku nggak paham gitu, jargon-jargon yang tiba-tiba tentang multi trading, wah apa nggak ngerti. Nah ini dari sini aku mau ngejelasin ke teman-teman dulu tentang tujuannya apa, biar teman-teman tertarik gitu loh. Kalau yang udah paham syukur ya teman-teman, dan juga bisa berbagi di sini. Misalnya aku ada salah menjelaskan tentang sistem operasi atau menjelaskan tentang proses, ya teman-teman bisa ngomong juga, nggak apa-apa ya. Ya, karena yang lagi-lagi yang menjelaskan adalah manusia dan chance untuk salah itu tinggi juga gitu. Mungkin kurang ngopi gitu, salah. Gitu. Nah, ini topiknya hari ini itu definisinya yang pertama. Ini kita mulai ke theoretical ya di sini ya. Teori semua. Definisi sejarahnya, ini sejarah singkat aja ya teman-teman, kalau detail juga buat apa sebenarnya. Paling enggak teman-teman ada bayangan, oh dulu tuh bentukannya kayak gini, sekarang jadi kayak gini ya, itu sejarah seperti itu. Tapi kalau tahun sekian itu diciptakan main framework atau itu nggak perlu seperti itu ya sampai segitunya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman seneng sejarah, pengen tahu sejarahnya sistem operasi, silahkan.
dibaca-baca bisa gitu. Nah, tujuan dari sistem operasi ini kan dibikin pasti ada tujuannya, masa dibikin nggak ada tujuannya iseng doang gitu, aduh kayaknya kok kurang well gitu ya. Nah, ini fungsi dari sistem operasi lebih ke fungsionalitasnya. Ini ada 2 versi ya, nanti aku jelasin ya fungsinya. Lalu jenis-jenisnya, nah ini mungkin untuk trivia aja sih, jenis-jenis sistem operasi kayak gimana. Teman-teman nggak perlu khawatir untuk ngapalin ini semua ya. Soalnya yang dibutuhkan adalah basic pengetahuan tentang sistem operasi secara luas ya teman-teman. Jadi misalnya pengen dalam gitu, kecuali teman-teman pengen bikin sistem operasi sendiri, ya itu harus dalam itu. Lalu komponen yang membentuk sistem operasi apa aja? Ini aku bagi jadi 3, nanti ada kernel. Kernel itu terkait dengan hardware-nya biasanya. Lalu networking sama graphic user interface. Lalu tugas, nanti kita kasih tugas ya buat teman-teman ya. Untuk kuisnya di pertemuan selanjutnya. Jadi kuisnya tentang topik ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya lagi kuisnya adalah tentang pertemuan sebelumnya untuk refreshing. Referensi untuk teman-teman baca mostly di Wikipedia ada sih. Jadi aku ngambilnya dari situ aja udah cukup gitu. Kalau dari buku ini serem bukunya, tebel banget. Tuh ya. Oke, kita mulai dari definisi ya, definisi dari sistem operasi. Aku mulai dari katanya, sistem operasi atau operating system ya, Inggrisnya ya. Nah, sistem itu sendiri, kita mulai dari pengertian sistem. Sistem itu adalah sekumpulan things ya, apapun itu, jadi kumpulan yang bekerja sama sebagai bagian dari mekanisme ya, atau kumpulan prinsip, kumpulan prosedur untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, teman-teman bisa bilang ini adalah kerangka atau framework bahasa Inggrisnya, atau sebuah metodologi ya, atau sistem. Nah, sistem. Jadi untuk memenuhi itu dikatakan sebuah sistem ya ini, dia sebuah kumpulan dan itu bekerja sama bagian dari mekanisme untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu operating itu sendiri adalah berfungsi, menjalankan, mengelola. Di dalamnya ada action-nya, operating, melakukan sesuatu. Gitu ya. Itu operating system. Kalau secara pengertian katanya ya, tapi secara teknis, nah ini aku masuk ke ranah IT nih, ranah komputer, ranah teknis ya ini ya. Ranah teknis dia merupakan perangkat lunak. Jadi operating system ini walaupun dia kerjanya adalah mengeksekusi perangkat lunak lain, mengelola perangkat lunak lain, dia sendiri adalah perangkat lunak. Gitu. Jadi perangkat lunak yang menyediakan fungsi-fungsi dasar pada perangkat ya, nih aku pakai kata device, nanti aku akan ganti jadi perangkat. Perangkat komputer, kalkulator, konsol, embed, ponsel pintar, laptop, dan lain sebagainya ya. Untuk mengelola sumber daya, jadi yang namanya alat itu kan ada sumber dayanya, ada apa tombol dan lain sebagainya, ada memori, ada prosesnya tuh butuh waktu berapa lama, itu kan resource ya, resource-nya waktu. Waktu itu masuk resource, teman-teman. Penjadwalan task, oh ini soal waktu ini penting banget. Nah, sumber dayanya adalah waktu ini, task. Jadi nanti di dalam sistem operasi itu kan ada banyak proses, ada banyak task. Nah, itu dijadwalkan, yang bertugasnya menjadwalkan ini adalah si sistem operasi. Nah, menjalankan aplikasi. Jadi ini ada aplikasi yang dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk komunikasi kayak aplikasi WhatsApp gitu ya, WhatsApp untuk komunikasi. Nah, sistem operasinya itu ketika kita nge-tap icon WhatsApp, nanti dia akan nyalain WhatsApp gitu, sehingga kita bisa pakai untuk komunikasi. Lalu aplikasi ini ya teman-teman itu membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya salah satunya adalah memori ya. Dia menggunakan memori, alokasi memori ini kalau di komputer ada yang namanya RAM, ada storage. Storage itu hard disk ya. Jadi ada RAM, ada storage, ada VRAM. VRAM itu memori yang disediakan sama GPU. Nah, ya.
ada case, ada page file. Nah, ini juga merupakan alokasi memori ya. Lalu ini, driver untuk perangkat-perangkatnya. Nah, kan ada banyak perangkat tuh yang terkoneksi dalam komputer. Apa aja contohnya? Perangkat input output, ada yang keyboard, ada mouse, ada mikrofon, ada untuk output ada layar, ada suara, apa itu speaker ya. Nah, itu kan perangkat input dan output. Nah, input tuh sesuatu yang dimasukkan, output adalah sesuatu yang diterima. Yang diterima kan bisa dari visual, audio gitu. Dari apa lagi? Kayak audio visual ya diterima tuh. Gitu. Lalu tentang dynamic libraries. Wah, ini kalau teman-teman yang suka game itu biasanya ngerti nih dynamic libraries. Kalau di Windows itu DLL, .dll lah, itu dynamic libraries itu dikelola sama si operating system untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang spesifik di operating system tersebut. Gitu. Jadi misalkan dia library untuk gambar di konsol. Nah, itu kan library-nya kalau misalnya pakai NVIDIA kan ada NVIDIA.dll gitu atau direct3d.dll itu untuk ngerender 3D di konsol. Nah, itu lupakan aja. Yang penting teman-teman tahu bahwa si operating system ini merupakan perangkat lunak yang menyediakan fungsi-fungsi ya pada perangkat keras ya, pada komputer. Jadi perangkat lunak yang dipasangkan ke perangkat keras untuk menyediakan fungsi-fungsi ya, menjaga penjadwalan task, untuk eksekusi aplikasi, untuk alokasi sumber daya, itu seperti itu operating system. Jadi ini dia nyawa dari perangkat kerasnya gitu. Sok ngatur-ngatur yang ngatur-ngatur ya operating system ini gitu. Nah, yang lain aplikasi yang lain-lainnya ya udah ada tujuan tertentu gitu. Photoshop gitu untuk ngedit foto. Premiere untuk ngedit video gitu misalnya. Sejarahnya ya ini waduh sejarah. Nah, tahun 1956 ya, supaya teman ngerti bahwa si sistem operasi ini muncul sejak tahun 1950-an, namanya mainframes. Terus yang pertama itu dinamakan GMNAA. Waduh, GMNAA itu singkatan dari si industrinya ya, General Motors and North American Aviation. Untuk penerbangan ternyata. Untuk komputer yang dinamakan komputer IBM 704. Waduh, ini mainframes dan itu gede kalau mainframes tuh. Lalu 1960 dinamakan mini computers, padahal ya bentuknya masih gede juga ini mini computers. Jadi dari mainframes dimampatkan lagi jadi mini computers tuh sejak tahun 1960, lalu 1970 dan seterusnya sampai sekarang yang kita pakai itu namanya microcomputers. Itu ya. Jadi sebelumnya tuh mini computers, lalu sampai sekarang namanya microcomputers, bentuknya bisa home computers. Dulu ini home computers yang dulu ada video games and console kayak tadi PlayStation, Game Boy, Super Nintendo. Terus ada PC, personal computers, itu masuknya microcomputers juga, laptop juga masuk sini ya. Lalu mobile itu juga masuknya microcomputers. Nah, itu. Wah, ini gambaran mainframe gede banget satu ruangan nih, John. Jadi satu ruangan ini namanya mainframes. Lihat operatornya, terus ada orang-orang yang mindahin juga. Jadi belum menggunakan ya udah menggunakan kabel, cuman nggak sekompleks kalau kita kan sekarang pakai PCB gitu ya. Dulu masih beberapa dilakukan manual sama orang. Ada yang bolak-balik mondar-mandir gitu ya untuk ngurusi input output. Lalu mini komputer seperti ini, masih gede juga sebenarnya. Ini rak ini ya, itu komputernya. Jadi ini isinya bukan rak tulis gitu, itu masuk ke ini masih ini mini computers, lalu masuk ke micro game, ini PS berapa ini? PS5 kayaknya ini. Lalu ya, smartphone gitu. Sejarahnya seperti itu, teman-teman.
956 jadi 567 ya, 50, 60, 70 sampai sekarang yang 70 ini disebutnya microcomputers. Tujuan dari sistem operasi ini diciptakan ya, tujuannya itu menyediakan sebuah platform. Jadi dia menyediakan platform karena bentuknya juga perangkat lunak, jadi platformnya ini bentuknya perangkat lunak untuk pengguna, jadi untuk kita user, pengguna sistem operasi ini agar dapat menggunakan, salah satunya adalah menyalakan, berinteraksi, mengelola, memonitor, mengalihkan, mematikan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola perangkat lunak lain. Supaya perangkat lunak lain itu bisa nyala, bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, itu si sistem operasi. Jadi dia perangkat lunak yang sangat baik hati ya di sini, menyediakan platform. Nah, itu ya, dengan nyaman dan efisien. Nah, ini ya, ada dengan nyaman dan efisien. Makanya sistem operasi itu dikembangkan terus ya, karena semakin lama itu kan kebutuhan makin banyak dan orang pengennya nggunain kan nggak mau yang ribet-ribet. Jadi dibikin sesederhana mungkin supaya penggunanya itu nggak perlu pusing-pusing untuk konfigurasi. Jadi dikembangkan terus gitu ya, supaya nyaman dan efisien. Di sisi lain, sisi teknologi mulai speknya mulai keren-keren gitu ya, HP RAM-nya bisa sampai 64 giga, waduh, sampai 32 gitu mungkin ya. Terus habis itu prosesornya juga kecepatannya wes keren-keren gitu, buat main Genshin Impact kuat gitu, waduh keren itu. Dulu zamanku pakai PC Windows 98 itu dapat komputer dengan kapasitas 40 giga, senenge minta ampun itu, seneng banget. Sekarang 40 giga apa nggak sedeng, nggak kuat. 1 tera aja itu udah hampir penuh. Apalagi kalau yang mainannya ini ya, multimedia, nggak cukup 1 tera. Apalagi yang mainannya ngedevelop game pakai Unreal. Waduh, itu kalian download Unreal-nya itu sendiri aja bisa 100 giga itu. Nah, ini cuman contoh penggunaan sistem operasi, digunakan untuk keperluan manusia gitu. Ya, memudahkan kehidupan manusia. Zaman sekarang manusia udah nggak bisa lepas dari yang namanya sistem operasi gitu. Anak kecil aja misalnya rewel gitu, kasih YouTube gitu ya sekarang. YouTube ini kan pakainya browser ya, dia diakses pakai internet lewat browser dan browsernya ini jalannya di dalam sistem operasi, kan ya ending-endingnya sistem operasi. Lalu kita masuk ke fungsi yang pertama ya, ini versi pertama adalah keamanan, secure ya, supaya prosesnya itu aman. Kalau manusia itu masih ada chance nggak aman, tapi kalau itu adalah mesin, itu lebih aman gitu. Karena misalnya dikasih password, ya kalau nggak ngerti password-nya nggak bisa masuk gitu. Keamanan yang pertama ya. Si menyediakan aman, contohnya password atau metode lainnya sekarang banyak ya, ada pakai apa itu, yang disambung-sambungin itu, lalu ada pakai PIN, ada pakai sidik jari, ada pakai wajah, pengenalan suara juga bisa mungkin, gitu ya, itu keamanan. Atau pakai two factor authentication gitu juga bisa, itu keamanan. Lalu kontrol performa, jadi memonitor kesehatan sistem agar performa pemrosesan ini dapat terjaga. Itu tugas dari sistem operasi. Oh, baik banget dia. Jadi nggak cuman bisa nyalain si aplikasinya, tapi dia juga menyediakan layanan untuk memonitor ini tuh sistemnya tuh bisa nyalain aplikasinya ini enggak sih gitu. Dia juga memonitor itu. Karena misalkan ditemukan nih bahwa sebuah aplikasi itu butuh memori dan memorinya nggak cukup. Nah, itu sama si sistem operasinya itu udah di-prevent. Dia udah menyediakan sistem untuk mengetahui bahwa ini tuh nggak cukup memorinya. Kalau udah nggak cukup biasanya dikasih crash
Atau ada aplikasi yang malicious. Malicious itu contohnya aplikasi yang dia makan memori terus frame-nya dihabisin sama dia ya. Jadi dia pakai infinity loop misalnya kayak gitu ngabisin memori. Nah, ini si sistem operasi bisa tahu nih, wah aplikasinya nakal nih, dia pakai memorinya kebablasan, langsung dimatiin sama si sistem operasinya, dia sinyal bahwa ada aplikasi yang error, ada aplikasi yang nakal gitu ya. Gitu. Lalu job accounting dia ngecatet. Jadi nggak cuma memonitor, dia juga ngecatat kejadian-kejadian yang terjadi di sistem operasi tersebut. Jadi aplikasi apa aja yang disetel. Apakah aplikasinya itu berjalan dengan benar. Lalu di sini kapan aplikasi itu dialihkan ke aplikasi lain. Nah, itu kan hal-hal seperti itu sama si sistem operasi ini dicatat gitu loh, diperhatikan gitu. Dia mencatat, mengelola sumber daya termasuk memori ya. Si aplikasi ini butuh memori berapa sih teman-teman? Kalau misalnya penasaran sistem operasi misalnya pakai Windows ya, teman-teman bisa buka Task Manager. Karena Task Manager gitu ya, itu teman-teman bisa lihat job accounting dari sistem operasinya ada di situ. Lalu untuk mendeteksi error, nah itu tadi ya ketika ada aplikasi yang sedang jalan bisa jadi aplikasinya error nih. Nah dia tugasnya untuk mendeteksi. Nah, ini udah masuk semua sih sebenarnya. Koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna itu yang aku bilang tadi supaya kita sebagai pengguna bisa berinteraksi nih sama komputer, misalnya ganti wallpaper gitu ya. Simple ya kayak ganti wallpaper, cuman kalau nggak ada caranya gimana? Bingung kan? Nah, si sistem operasi ngasih tahu caranya. Kamu pengen ngasih gambar yang kamu senengin, foto pacar misalnya sebagai wallpaper gitu ya. Caranya adalah kamu masuk setting, masuk ke apa itu display, di display ada pilihan wallpaper, kamu bisa ganti tuh wallpapernya. Lalu dia gambarin wallpapernya di layar kalian. Wah, ya baik banget itu. Sistem operasi itu yang lakuin. Nah, sebenarnya gambar wallpaper itu tuh ada prosesnya, teman-teman. Karena ada data nih, ada data image yang datanya tuh cuma per pixel. Pixel warnanya RGB, RGB apa gitu ya. Per titik-titik gitu. Nah, si sistem operasi itu dia ngambil datanya ini, data per pixelnya itu dia gambarkan ke backgroundnya dia gitu. Simpelnya gitu. Itu di HP, di komputer sama aja kayak gitu. Nah, supaya ada interaksi nih antara si komputer, kita bisa berkomunikasi sama komputernya, cuman lewat aksi yang kita inputkan dengan keyboard sama mouse. Wah, ini jadi mata kuliah interaksi manusia komputer. Ini nggak apa-apa ya, ini masuk ke sistem operasi. Karena sistem operasi mostly tentang itu, interaksi antara kita sebagai pengguna dengan si komputernya. Butuh sesuatu, butuh memproses sesuatu. Itu dan perlu dikomunikasikan. Kalau nggak komunikasi ya nggak ngapa-ngapain, sama kayak sama orang lain kan gitu juga, kan nggak bisa ya, kita nggak komunikasikan apa-apa, orang lain bisa tahu apa yang kita inginkan kan nggak gitu toh, kita harus komunikasikan. Kecuali udah ditemukan cara telepati gitu ya, mungkin aku nggak ngerti. Tapi telepati itu sendiri kan komunikasi ya, jauh, pati. Komunikasi tapi dengan gitu. Ini intermezzo aja ya teman-teman ya. Lalu manajemen memori, resource ya resource management, manajemen prosesor. Ini resource juga yang ngeproses itu namanya kan prosesor nih. Memori itu untuk nyimpan, prosesor untuk ngeproses. Lalu manajemen perangkat, maksudnya tuh device-device yang tersambung sama si komputernya ini. Lalu organisasi files, dia juga. Ini fungsi yang versi 1. Nah, ini fungsi 2 mirip-mirip nih, cuman aku bedakan karena biasanya orang jelasin tuh ada 2 versi gitu lah. Ini yang versi 2 itu lebih ke servisnya dia, layanannya dia. Dia melayani eksekusi program. Jadi teman-teman misalkan butuh program something ya itu yang nyediain si sistem operasinya biar bisa running programnya gitu untuk eksekusi program. Otomatis si sistem operasi ini harus menyediakan segala resource agar programnya itu bisa nyala gitu ya. Lalu ini penanganan input dan output. Nah, itu tadi tentang interaksi ya, kita ngasih input dengan pakai keyboard, kita ngetik pakai keyboard, pakai
tab ngetik di layar, nge-tap layar gitu ya. Atau menggunakan ini input juga suara, mouse, joystick, apalagi banyak input. Kamera itu juga bisa jadiin input. Iya, kamera itu inputting. Nah, itu manipulasi file system yang ada di Explorer biasanya ya, pakai Explorer tuh kalian memanipulasi file system di situ. Meskipun yang diubah-ubah tuh sakjane file name-nya. Lalu ada deteksi dan penanganan error gitu. Lalu alokasi sumber daya, accounting, tracking tadi udah dibahas juga, jadi aku skip aja. Ini ada proteksi informasi dan sumber daya, ini terkait dengan password tadi ya. Keamanan. Ini. Yang mau ditanyakan tentang fungsi sistem operasi, mostly soal ini. Udah, itu aja. Jenis-jenisnya ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini bukan aku kategorikan tuh enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu bahwa sistem operasi itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu ya. Jadi ini bukan untuk pengkategorisasian berdasarkan apa gitu, bukan. Tapi jenis-jenisnya doang. Jenis-jenis secara sederhana ya. Langsung langsung semua nongol. Nggak apa-apa ya. Yang pertama single tasking ya. Jadi si sistem operasi ini hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Wah, ini yang zaman dulu mungkin ya, yang jadul itu single tasking. Jadi dalam satu waktu cuman boleh ada satu program yang running. Nah, itu single tasking. Cuma ada satu proses. Makso dia nggak boleh ada proses lain. Nih, kalau mau ada proses lain, proses yang tadi yang sebelumnya harus dimatiin dulu. Nah, itu single tasking. Ada yang multitasking nih. Nah, multitasking itu berarti beberapa program berjalan dalam waktu bersamaan. Jadi mostly sistem operasi itu sejak Windows 98 seingatku tuh ya udah multitasking gitu loh. Karena aku bisa nyalain beberapa aplikasi dalam satu waktu. Misalkan dulu tuh aplikasi untuk nyetel MP3 itu namanya Winamp. Nyetel Winamp sambil ngerjain tugas di doc di Microsoft Word gitu ya. Nah, itu multitasking. Nah, multitasking ini artinya si sistem operasinya harus mampu ngebagi resource untuk dua aplikasi. Nah, itu tuh perlu istilahnya perlu fungsionalitas tambahan ya untuk melakukan itu. Nanti kita akan belajar detailnya ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya tuh ada detail mengenai gimana sih sistem operasi itu mengelola itu. Nah, ini kita cuma kenalan doang. Kalau sistem operasi bisa multitasking. Gitu ya. Apalagi yang sekarang ini ya, di HP pun lagi main Genshin Impact gitu sambil video call itu bisa. Lagi main Mobile Legends gitu sambil buka email, buka aplikasi lainnya itu bisa. Gitu. Itu multitasking ya. Multitasking itu nggak cuma aplikasi yang kelihatan, itu kan aplikasi foreground ya namanya yang terlihat. Ada yang background itu ada yang namanya services. Itu juga aplikasi juga tuh services itu sebenarnya, tapi kerjanya di belakang, nggak kelihatan. Nah, itu juga dikerjakan itu berbagi sama mereka. Aplikasinya itu saling berbagi. Yang membagi adalah sistem operasinya ini. Kamu dapat memori sekian, kamu dapat memori sekian. Kalau memorinya nggak cukup, ini aplikasi yang kira-kira nggak kepake, di close dulu, dimatiin dulu untuk aplikasi yang urgent, yang kepake. Jadi ada prioritas di situ, prioritasnya yang mana. Gitu. Kita akan pelajari itu juga nanti. Lalu single user, nggak bisa ganti-ganti user ya di sini ya. Meskipun bisa multitasking, tapi di dalam waktu bersamaan nggak bisa beberapa user nyala gitu ya. Ada yang multi user, nah beberapa user dapat berjalan dalam waktu bersamaan. Multitasking jelas, udah usernya jalan bareng, pastinya ya multitasking gitu ya. Ini wis ranahnya usernya nyala. Jadi di sistem operasinya misalnya ada 4 user nyala semua gitu bisa. Kayak di Windows yang sekarang gitu deh. Jadi nggak perlu logout, kita tinggal switch account ya. Switch account itu kan user yang satunya tuh sebenarnya masih nyala, tapi dormant. Gitu. Lalu distributed. Nah, distributed ini yang tadi kan multi user itu kan satu komputer bisa diakses dalam waktu
barengan oleh beberapa user. Nah, distributed itu satu sistem operasi bisa dipakai buat ngurusin beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Jadi ada di dalam sebuah jaringan loh, di kantor misalnya ya, ada 10 komputer. Nah, ada satu komputer master yang diinstal sistem operasi yang distributed ini. Nah, si komputer ini nanti bisa ngelola komputer-komputer lainnya, itu distributed ya. Lalu embedded itu khusus untuk something gitu ya. Jadi sistem operasi yang tujuannya enggak yang banyak hal kayak Windows atau apa namanya sistem operasi smartphone gitu yang bisa untuk banyak hal. Kalau embedded khusus spesialis untuk something gitu. Misalnya sistem operasi untuk kamera keamanan gitu, CCTV gitu ya, dikasih sistem operasi di situ. Sistem operasi untuk smart home gitu ya. Nah, itu juga masuknya embed ya, karena tujuannya cuma untuk itu, sistem keamanan. Gitu, itu namanya embedded. Lalu real time itu sistem operasi yang menjanjikan proses dan hasil dalam waktu yang nyata. Nah, sekarang kebanyakan tuh real time. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih aplikasinya sekarang lagi ngapain sih, itu bisa langsung dilihat. Loading pun itu termasuk salah satu output yang real time ya, karena teman-teman tahu bahwa prosesnya sekarang lagi loading. Nah, itu sebenarnya teman-teman mendapatkan feedback bahwa ini loh prosesnya lagi loading, tapi kan dalam waktu real time ngerti bahwa saya lagi loading, sekarang sedang loading gitu. Maaf ya teman-teman kalau bahasaku campur bahasa Jawa gitu. Mohon maaf ini. Misalnya kalau ada yang nggak paham atau gimana bisa ditanyakan ya. Kadang ya masih medok juga gitu. Lalu library ini artinya sistem operasi yang membuka, sebenarnya dia terbuka, membuka layanannya, apalagi untuk ini ya, untuk hal-hal tertentu gitu ya, yang dimana kita sebagai pengguna atau developer gitu, kita bisa melakukan konfigurasi dan membangun kayak source code gitu ya, kita bisa ngeprogram. Jadi program kita bisa menggunakan layanan yang disediakan sama si library ini, gitu tanpa harus repot-repot. Tinggal nih pakai library-nya ini kamu nanti bisa misalkan bisa ngelola memori aplikasimu, nah itu ya. Dan itu bisa di-deploy ke cloud atau embedded environment. Wah, itu keren lagi ini. Itu yang sifatnya jenisnya adalah library gitu. Jenis sudah selesai. Oh, masuk ke komponen. Oh, bentar lagi kelar ini teman-teman. Sans komponen ya ini ya. Komponen aku bagi jadi 3, kernel, network, sama GUI. Ya, yang kernelnya yang ada banyak ya. Ini bisa teman-teman katakan bahwa ini adalah kendali hardware atau kendali perangkat keras ya ini ya. Sama perangkat lunak juga, karena di sini perangkat lunak sama perangkat keras tuh saling berhubungan sebenarnya. Nah, ini eksekusi program jelas ya, dimana program itu kan menggunakan hardware juga, kayak layar itu kan ya digunakan sama programnya. Masuk programnya itu butuh Windows yang ditampilkan di layar gitu ya. Lalu dia akan mengendalikan soal interupsi juga, nanti kita akan belajar tentang interrupt ya. Nah, ini antara perangkat keras, perangkat lunak, dan input output. Ada 3 interupsi nih, perangkat keras, perangkat lunak, input output. Lalu sinyal proses. Nah, di dalam sistem operasi ini kan dia dijalankan banyak task atau banyak proses ya di sini ya. Prosesnya ini bisa ngasih sinyal. Dia berjalan dengan normal dan udah selesai, atau dia error, atau dia kekurangan sumber daya, atau dia melakukan aksi ilegal, atau dia membuat event alarm, atau dibatalkan lewat keyboard, atau dia ngasih peringatan untuk debugging. Nah, ini sinyal ya, ada 7 ini kalau dihitung 7 ya, ada 7 sinyal. Yang nanti sinyalnya itu akan diterjemahkan sama si sistem operasi. Oh, kalau sinyalnya ini aku harus ngapain? Nah, itu sistem operasi nanti yang akan ngehandle. Lalu akses memori langsung atau direct access ke memori ya ini ya. Lalu mode pengguna dan sistem. Jadi komponen kernel itu masuk ke mode pengguna atau sistemnya ini. Jadi sistemnya itu dia levelnya apa? Contoh simpelnya itu administrator, user biasa, sama guest. Guest atau quest? Guest ya, guest tamu. Jadi ada administrator, ada normal user, ada tamu. Nah, itu salah satu contoh mode pengguna.
mode sistem juga gitu. Mode sistem jadi pengguna ini misalnya itu bisa ngapain aja, ada aksi read write, ada read only, ada ya cuman 2 itu sih. Nah, ini ada pengelolaan memori, RAM, VRAM, virtual memory, cache, dan page file ya ini ya, pengelolaan memori. Kernel ini, komponen kernel yang bertugasnya. Multitasking, akses ke disk atau pengelolaan file, lalu drivers perangkat. Lalu networking, komponen networking itu kendali jaringan di mana dia bisa terkoneksi antara satu perangkat ke perangkat lainnya melalui sebuah protokol. Nah, supaya aman ya dikasih protokol. Kalau nggak ada protokolnya orang-orang bebas masuk ke komputer kalian kan serem juga itu. Lalu user interface kendali antar muka. Nah, sebenarnya kan yang ditawarkan oleh sistem operasi, kenapa sistem operasi ini menarik karena dia memberikan user interface yang mudah digunakan. Yang dia sendiri ya developer sistem operasi ini katakanlah Windows, Microsoft gitu ya. Microsoft, Apple gitu, mereka berusaha untuk membuat antarmuka yang familiar dengan pengguna. Pengguna bisa dengan mudah menggunakannya gitu loh. Jadi semakin lama kan dikembangin supaya semakin mudah. Nah, itu masuk ke komponen user interface, kendali antarmuka. Di mana contohnya nih Windows. Kalau kita masuk Windows, dia ngasih tahu loading-nya, loading. Habis masuk loading screen, misalnya kita harus masukin user sama password, dia masuk ke halaman user password, kita bisa masukin user password gitu ya. Lalu masuk ke halaman utamanya si Windows-nya. Di situ ada toolbar, ada icon dan lain sebagainya gitu ya. Wait teman-teman, sebentar. Oke. Tuh user interface. Nah, user interface itu kalau aku sendiri aku bagi jadi 2. Yang pertama itu kalau teman-teman familiar namanya CMD ya, command line atau terminal atau prom atau bash atau PowerShell. Banyak banget ya istilahnya ya. Itu merupakan antarmuka di mana teman-teman bisa memberikan perintah tapi secara tertulis. Jadi di sini inputnya adalah keyboard ya. Misalkan lagi error nih, cuman bisa command line-nya atau command prompt-nya yang dibuka nih. Ya, teman-teman bisa melakukan aktivitas-aktivitas sistem operasi dengan menggunakan prompt atau terminal atau CMD gitu ya. Ada CMD-nya gitu ya. Lalu user interface yang lain ya, graphical user interface, ada tombol, icon, ada panel, ada shell, macam-macam. Nah, ya Windows shell, toolbar, start menu, icons explorer, shortcut preferences ya, itu yang ditawarkan sama si sistem operasi sehingga teman-teman pun sebagai pengguna bisa mengelola juga, bisa ikutan mengelola. Misalnya aku mau nyimpen data di partisi ini, aku mau nyimpen data di disk ini. Ya, aku mau bikin folder, aku mau ngapain aja, mau konfigurasi dan lain sebagainya itu jadi enak gitu loh. Nah, itu user interface, komponen user interface gitu. Ada pertanyaan? Oke, lalu tugas. Nah, kita udah masuk Nah, ke tugas nih. Udah masuk ke akhir sesi. Udah tugas, tinggal teman-teman kerjakan Kak mau nih. nanya dong. Ini berdua-dua, bebas, siapa aja teman-teman mau pilih orangnya. Kalau misalnya yang belum dapat bisa di random ya. Ya nanti ya, saya minta tolong ke tim mentor nanti untuk membantu ini timnya 2 orang biar bisa kerjasama. Di programming pun ini namanya pair programming ya. Jadi programmer itu ditugaskan dua-dua gitu ya supaya bisa diskusi, supaya bisa Kak, optimal gitu ya dua-dua timnya. ada yang mau Halo? bertanya, Kak? Ada pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya, Kak? Halo, halo. Mas, kedengeran nggak? Ini si Kak Flo. Atau bisa lewat chat teman-teman. Sorry banget. Wah, ada di chat ada ya ini ya. Oh ya, mau tanya boleh. Monggo, si Arif ya kalau mau tanya. Kak, saya mau nanya soal yang cace tadi. Yang mana? Yang cace, yang komponen. Komponen. Iya. Boleh lihat slide-nya lagi nggak, Kak? Oh iya, sebentar.
Nah, kan di situ ada cache kayak. Ya. Nah, kan kalau misalnya kita punya aplikasi, kalau misalnya cache ini bagian dari sistem operasi, kenapa harus sering dihapus gitu, Pak? Jadi gini, case-nya kan ini ya konteksnya smartphone ya. Iya enggak? Kayak di Iya, kan. Di Android Mozilla atau di web juga sering gitu dihapus-hapusin ya, gitu cache. case-nya gitu ya. Jadi di sini case-nya adalah konteksnya case-nya sistem operasi. Jadi ada case yang konteksnya aplikasi. Jadi aplikasinya punya case sendiri dan itu ya yang ngelola aplikasinya. Misalkan browser nih. Nah, yang ngelola tuh browsernya. Kita sebagai user dari browsernya juga harus istilahnya kalau kita pengen nge-clear case atau kayak gimana kita bisa punya opsi itu. Tapi case yang di sini itu konteksnya adalah case punyanya si sistem operasi yang dimana kita pun sebenarnya juga bisa ngecek misalnya kayak temporary data atau page file itu juga masuknya semacam kayak case gitu juga sih sebenarnya gitu. Jadi dia meskipun otomatis juga, jadi otomatis ngebikin si case, tapi kita sebagai user juga dia ngasih keleluasaan buat kita bisa nge-clear case. Misalkan nih ada hal yang error, datanya error, case-nya error gitu ya. Itu sering banget terjadi apalagi di server ya. Server untuk basis data itu waduh case-nya itu sering error itu. Nah, itu kita sebagai user bisa melakukan kayak clear case atau delete case. Dan itu tergantung ininya ya, konteksnya aplikasi atau sistem operasi. Kalau yang tadi yang di smartphone itu misalnya game atau WhatsApp atau apa itu yang bikin case-nya si aplikasinya. Nah, si sistem operasinya pun ya dia cuman bisa ngizinin ya kamu boleh bikin case, tapi dia nggak akan kontrol si sistem operasinya itu nggak akan kontrol sedetail wah case-nya harus bener, harus gini, harus gitu. Dia cuma menyediakan bahwa aplikasi juga boleh bikin case. Bentuk case-nya kayak gimana itu ya terserah si developernya aplikasinya. Gitu. Ya, aku harap menjawab pertanyaannya ya. Di sini case yang dimaksud adalah case dalam konteks sistem operasi gitu. Dan kita sebagai user kalau misalnya pengen lihat case-nya itu juga bisa, pengen lihat, pengen hapus juga bisa. Gitu. Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Soal sistem yang distribusi. Oh iya ya. Yang distribusi itu biasanya dipakainya ini contoh di kantorku aja ya. Ya ini sebenarnya bukan ini ya. Kita bisa bilang bahwa Windows itu juga menyediakan layanan untuk kita bisa distribute ya sebenarnya ya. Karena ketika pakai sistem operasi Windows itu kita bisa buat aplikasi yang bisa ngambil resource dari beberapa komputer dalam satu jaringan. Jadi ini ada komputer, ada banyak nih komputer dalam satu jaringan nih. Nah, kita butuh resource misalnya buat ngerender. Buat ngerender itu kan kita butuh prosesornya, butuh GPU-nya misalnya kayak gitu. Nah, itu dilakukan secara distributed. Itu bisa juga. Nah, biasanya dipakai di mana? Itu di ini sih. Di hal-hal yang membutuhkan beberapa komputer. Jadi kayak server gitu ya. Server itu kan dia nggak cukup satu komputer karena satu komputer ini kan terbatas banget speknya. Dia butuh banyak komputer untuk bisa nyimpen data, untuk ngeproses data dan itu biasanya menggunakan sistem operasi yang distributed gitu. Kalau biasanya dipakai di mana yaitu yang paling gampang server ya. Pengelolaan server. Atau yaitu tadi kalau di ranah industri multimedia ya bisa digunakan untuk ngerender
video misalkan ya, video 3D kayak movie 3D itu tapi menggunakan banyak komputer. Nah, itu bisa menggunakan sistem operasi yang distributed juga gitu. Jadi asal dia butuh banyak komputer dan komputernya itu dikontrol oleh satu sistem operasi, nah itu namanya distributed gitu. Lalu ini tentang versi Android dan saya tentang bagian iOS, bypass di iOS itu termasuk ke dalam sistem informasi juga tidak. Sistem operasi atau sistem informasi ya. Jadi nge-bypass dan kalian melakukan istilahnya ini ya, bisa mengeksploitasi lubang keamanan atau celah keamanan, celah keamanan sistem operasi itu termasuk pengetahuan ya sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman punya pengetahuan yang cukup tentang sebuah sistem operasi dan teman-teman itu bisa mengeksploitasinya, itu sebenarnya bisa jadi keuntungan gitu loh. Karena ya macam-macam lah, tergantung motivasinya teman-teman buat apa. Itu kan istilahnya ngehack ya, ngehack sistem operasi. Wah, bisa nih melakukan ini tapi dengan cara bypass gitu lah. Ini kan bypass iOS ya itu ya. Atau nge-root terus habis itu apa namanya dari root-nya tuh bisa nginstal super user, bisa menggunakan super user gitu ya. Itu kan sebenarnya pengetahuan tentang sistem operasi juga. Teman-teman tahu celah ya, celah keamanannya kayak gimana, bisa mengeksploitasikannya. Nggak semua orang tahu gitu loh. Istilahnya biasanya tuh dipakai sama teman-teman yang suka nge-cheat atau suka nginstal bajakan ya itu, atau ini yang suka apa namanya ngebikin apa kuih namanya konten yang bukan original tapi yang user generated content tuh. Ya itulah namanya, aku lupa, pas lupa istilahnya. Nah itu termasuk ke dalam sistem operasi, cuman nggak akan aku bahas di sini ya. Maksudnya celah-celahnya apa aja lah, itu kreativitas teman-teman bisa nemuin itu pun, ya itu sebuah kalian laporin atau enggak ya silahkan juga gitu. Karena biasanya kalau untuk bug-bug yang cukup kritikal, ketika teman-teman laporin gitu bisa dapat reward gitu. Soalnya aku punya temen karyawan kantor juga yang, tapi ini bukan sistem operasi ya ini ya, tapi aplikasi. Dia ngetes salah satu aplikasi dari e-commerce. Nah lalu dia ngasih tahu ke developernya bahwa ini loh kalian punya celah ini yang dimana itu fatal, cukup fatal dan dia dapat rewardnya lumayan tuh. Nah itu tergantung motivasinya teman-teman apa. Cuman itu kalau pengetahuan sistem operasi ya benar. Itu ya Mas Johannes Ronaldo. Nggak Kak, mau melenceng nanya kok, lagi, nggak Kak. melenceng. Apa? Ada pertanyaan lagi? Ada, mau nyambung ke yang barusan. Kan celah tadi. Kalau bedanya crack sama hack itu apa, Kak? Bedanya crack sama hack ya. Waduh. Kalau hack itu lebih ke ini ya. Jadi hack itu kan sebenarnya ada hack yang positif, ada hack yang negatif juga. Itu kan itu tadi mengeksploitasi celah keamanan tuh ngehack ya itu ya. Namanya ngehack. Jadi kalau misalnya nge-cheat itu ya bisa dibilang ngehack juga, ngehack aplikasi gitu ya. Itu mengeksploitasi celah keamanan tuh hacker, ngehack. Tapi kalau crack itu lebih ke dia mensiasati sesuatu yang harusnya license, kayak misalnya aplikasi Photoshop nih. Photoshop kan harusnya kalian bayar. Tapi dia ngebikin, cari tahu caranya, gimana caranya dia memodifikasi aplikasinya itu supaya nggak perlu bayar pun bisa. Itu namanya nge-crack. Gitu. Jadi nge-crack itu lebih tujuannya ke membajak sesuatu. Jadi aplikasi yang harusnya berbayar dijadiin nggak berbayar, itu nge-crack. Tapi kalau nge-hack itu mengeksploitasi keamanan, ada celah keamanan yang bisa dieksploitasi ke situ.
terus kalian bisa ngapain dari akses temukan, kalian masuk, mau nyuri data, mau apa namanya, mau masukin virus atau apa itu hack namanya gitu. Jadi di sini konteksnya duanya beda. Sama-sama. Itu dari aku loh ya, mungkin teman-teman bisa searching, siapa tahu aku salah membual gitu mungkin ya. Tapi itu yang aku tahu sejauh itu sih. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Asik nih kalau banyak yang tanya, seneng aku. Bisa panjang diskusinya. Mungkin itu sih untuk perkenalan kali ini ya, perkenalan sistem operasi. Aku harap dengan ini teman-teman bisa lebih tahu tentang sistem operasi. Dan misalnya teman-teman penasaran tentang sesuatu bisa didiskusikan lewat forum ya. Gitu. Itu apa namanya? Kayak banyak hal-hal yang bisa dieksploitasi sebenarnya. Jadi kalau Windows hasil dari crack, baik tidak. Susah pertanyaannya, ini pertanyaan yang kayak gini nih yang aku susah jawab. Antara baik atau tidak. Baik atau tidak dari sudut pandang siapa nih gitu ya Mas Johannes Ronaldo ya. Kalau dari sudut pandang pengguna kita butuh, dan hukum di sini masih kurang, istilahnya kurang tegas tentang penggunaan itu. Ya aku rasa baik untuk belajar gitu loh, karena memang mungkin nggak punya modal untuk ini ya, untuk belajar Windows, pengen pakai Windows, nggak punya budgetnya gitu ya, terus nge-crack untuk belajar, nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kalau dari sudut pandang itu baik. Tapi kalau dari sudut pandang developer yang develop Windows-nya, itu tidak menguntungkan, karena kamu istilahnya melanggar aturannya mereka. Nih produk yang dijual tapi kamu crack itu, kamu pakai crack-crackannya, kamu nggak beli. Nah, dari sudut pandang itu ya nggak baik. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku pernah nge-crack juga, maksudnya pakai Windows crack-crackan gitu ya, buat aku baik gitu. Karena dari situ aku bisa menggunakan Windows dan bisa melakukan banyak hal di situ. Itu baik buat aku gitu. Kalau dari sisi hukum dan lain sebagainya, ya itu hal yang nggak baik. Gitu. Tapi sekarang biasanya ini sih udah dibundle sama laptopnya, jadi permasalahan ini tuh sebenarnya sudah ada solusinya ya untuk ngurang-ngurangi. Tapi kan ya itu. Kalau nge-crack Windows yang sudah obsolete, misalnya kayak Windows 7 gitu, aku rasa nggak masalah sih. Jadi karena dia juga udah out of service ya. Mau kalian crack, mau kalian apa-apain, mau sih kayaknya dari Microsoft sendiri pun nggak akan menjadi masalah. Cuman ya misalnya Windows 11 yang baru rilis dan kalian udah bikin crack-crackannya, itu kalau mereka tahu ya kalian bisa bermasalah sama mereka, gitu aja sih. Yang penting di sini bukan baik atau enggaknya, tapi lebih ke kalian tahu konsekuensinya apa dan siap dengan konsekuensinya itu atau enggak gitu. Kalian melakukan sesuatu, nah itu kan dipikir dulu nih, kira-kira kalau ngelakuin ini bisa ketahuan nggak ya? Kalau ketahuan konsekuensinya apa? Kalau nggak ketahuan nggak masalah. Itu dari aku sendiri kayak gitu. Gitu Mas Raldo. Oh, contohnya Hackintosh mungkin ya, kalau pakai yang virtual machine. Gini, jadi kalau pakai virtualization itu kan ada harga yang harus dibayar. Maksudnya tuh kamu nggak bisa optimal gitu loh. Misalkan nih, kamu menggunakan Linux, kamu pakai Wine ya, supaya bisa ngejalanin aplikasi Windows di Linux. Wine itu kan bentuk dari virtualization. Virtual machine ya itu kan intinya nggak bisa optimal aja gitu loh. Kalau mirip plek sama OS aslinya, kalau dibikin mirip-miripan sih pastinya possible ya. Kalau dari aku sih
possible. Cuman masalah performanya ini loh, performanya nggak mungkin optimal gitu. Dan compatibility-nya juga nggak mungkin sama persis karena nggak semua aplikasi bisa nyala, driver-drivernya juga perlu dipertimbangkan juga, macam-macam itu kalau virtual itu. Jadi itu yang menjadi kendala tentang virtual machine ya. Perbedaannya di mana aja, yaitu tadi performa jelas beda. Karena virtual machine itu kan dia kan sebenarnya aplikasi yang untuk melakukan virtualization yang berjalannya di sistem operasi utamanya dia. Jadi otomatis dia under control oleh si aplikasi sistem operasi utamanya ini. Jadi nggak bisa lebih leluasa untuk memanfaatkan device-device yang terkoneksi sama komputer itu gitu. Bisa jadi drivernya juga nggak kompet, itu bisa banget gitu. Makanya misalnya kalau teman-teman contohnya nih pengen pakai PC biasa tapi pengen menggunakan sistem operasi iOS punya apa macOS ya. macOS itu kan solusinya adalah Hackintosh dan Hackintosh itu kan dia butuh spek yang spesifik banget gitu loh. Prosesornya harus ini, VGA-nya harus ini gitu. Terus tahuku seperti itu sih. Jadi kalau itu nggak terpenuhi bakalan bermasalah. Itu seperti itu ya. Jadi itulah kendalanya. Kalau perbedaannya ya jelas secara performa beda sama compatibility. Siap. Mungkin ada lagi pertanyaan, udah jam 9 ya ini ya. Masih punya 20 menit kalau masih ada yang mau tanya. Kalau enggak aku akhiri aja. Sama-sama Ronaldo. Ya ini ya tugasnya tadi belum tak jelasin tugasnya ya. Tugasnya simpel kok, gampang banget, seminggu jadilah. Bentar, tugasnya. Oke. Tugas tim 2 orang, pilih secara acak sebuah sistem. Ya tadi ya, untuk anggotanya 2 orang bebas. Misalnya nggak dapat anggota atau karena nggak kenal atau gimana, nanti bisa dibantu sama tim mentor ya untuk bisa kerjasama. Karena biar bisa diskusi gitu loh, 1 orang doang kan sepi gitu ya, paling enggak 2 orang bisa diskusi. Nah ini pilih secara acak sebuah sistem operasi apa aja teman-teman, mau itu yang simple, mau yang kompleks, monggo silahkan. Bisa Symbian, Android, iOS, Windows, macOS, Linux, etc. Itu maksudnya ya sistem operasi apa yang kalian tertarik, pengen tahu, pengen pelajari, pilihlah itu. Jadi satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Mau banyak silahkan, cuman di sini requirement-nya 1 doang. Itu. Lalu berikan summary penjelasan mengenai sistem operasi tersebut dalam sebuah dokumen. Dokumennya bebas, mau doc boleh, mau PDF boleh, mau slide boleh, mau video boleh. Teman-teman bikin video itu ya. Siapa tahu ada yang passionnya ini jadi konten kreator kan lewat video gitu. Monggo silahkan. Ini tentang sejarah, versi, dan evolusinya. Teman-teman bisa jelaskan secara mau singkat nggak apa-apa, detail nggak apa-apa. Yang penting ini semua tercukupi ya, sejarah, versi, dan evolusinya. Lalu kegunaan dari sistem operasi, siapa tahu kan ada yang ngambil sistem operasi untuk embedded ya. Kalau yang embedded itu kan kegunaannya spesifik banget. Kalau yang lain-lain misalnya general gitu ya teman-teman jelasin general apa aja kegunaannya gitu. Lalu jenis sistem operasinya apa, lalu fitur-fitur yang disediakan. Lalu kalau bisa ini nanti aku tulis opsional ya, itu dokumentasi atau gambar-gambar terkait sistem operasi tersebut. Sistem operasi yang nggak ada interface-nya itu bisa ya teman-teman, nggak ada layarnya. Misalnya apa ya? Kebanyakan sih ada layarnya ya buat ya itu. Misalnya bisa ini cari contoh mungkin ya gitu. Itu dari aku tugasnya. Gue kalau mau di screenshot atau nanti aku share ini ya materinya aja. Ini referensinya ada beberapa referensi ini cukup simple. Aku bagi sekarang aja ke teman-teman ya.
link dari Google-nya ini share. Anyone with the link? Nih. Aku share di chat ya, nanti misalnya Miss bisa tanya lewat grup chat di WhatsApp atau di mana gitu. Itu sudah aku share, nanti misalnya teman-teman nggak bisa akses juga kasih tahu ya, tolong kasih tahu. Karena kadang error. Oh boleh, mau tanya nggak apa-apa, mumpung masih ada waktunya toh. Silahkan. Mau kasih kritik saran juga boleh. Ya mau ketik boleh, mau lewat ini juga boleh. Yang membedakan Android dan iOS itu apa? Oh ya. Ya ini kan terkait sistem operasi juga ya. Yang membedakan tuh yang pertama device-nya ya sebenarnya ya. Device-nya tuh Android itu kan udah didesain sedemikian rupa. Kalau teman-teman belajar yang namanya arsitektur komputer, itu di situ ada detailnya di situ. Jadi arsitekturnya Android itu kayak gimana, lalu yang satunya arsitekturnya iOS kayak gimana, itu beda. Dan bahannya pun beda. Jadi dari dalemannya itu sendiri, mereka pakai kabelnya tuh beda. Kayak iOS itu ada istilahnya tuh fire apa gitu. Pokoknya tuh yang ditujukan supaya performanya si perangkatnya Apple itu pokoknya performanya bagus gitu. Dia punya perangkat keras sendiri. Jadi di dalamnya pun itu kan ada perangkat-perangkat yang driver-drivernya itu kalau misalnya iOS tuh eksklusif ya. Yang cuman bisa dipakai sama iOS mungkin kayak gitu ya. Ada yang generic itu device-nya itu di Android bisa, di iOS bisa. Nah, yang membedakan adalah ya dari sistem operasinya itu sendiri udah beda gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong ke sistem operasi itu sistem sebuah perangkat lunak ya itu dua buah perangkat lunak yang udah berbeda gitu. Android punya sistemnya sendiri, iOS punya sistemnya sendiri gitu. Kalau Android itu kan jalannya di Dalvik ya, Dalvik di Linux kernel. Kalau iOS aku nggak ngerti. iOS ini cukup eksklusif ya, jadi untuk mendapatkan informasi tentang hardware-nya kayak gimana, itu mereka tertutup banget. Jadi orang lain nggak bisa bikin misalnya sistem operasi yang bisa jalan di iPhone gitu. Itu cuman iOS yang bisa gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku jawab sih yang membedakan antara Android dan iOS. Mereka sistem operasi yang berbeda, perangkat lunak yang berbeda. Pertama itu, yang kedua mereka punya kalau soal perangkatnya pun beda nih gitu. Antara punya arsitekturnya Android sama iOS gitu. Nek kasih detailnya aku itu mumet. Cuman ya itu aku kasih garis besarnya seperti itu. Ada lagi mungkin? Apa ini jangan-jangan sarkasme ya yang membedakan penggunanya. Kalau Android itu tuh pakai jelata, kalau iOS nggak bercanda itu. Aku meskipun kuat beli iPhone tetap pakai Android. Duh. Oke, udah nggak ada lagi. Kalau masih ada aku lanjutin nih. Tapi kalau udah nggak ada, aku tutup sampai di sini. Mungkin Mas Gasa kalau mau take over, kalau enggak langsung aku live ya mungkin ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman buat atensinya. Sampai ketemu lagi di selanjutnya ya. Makasih Mas Flo. Sama-sama. Jangan lupa tugasnya dikerjain biar keluar skornya gitu. Siap. Sampai ketemu lagi besok. Pemrograman web juga masih sama saya. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu. Dadah.